Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7. Di sini akan memberikan tutorial untuk menginstal LiveView. Yang pertama, kita akan membuka downloadan LiveView-nya dulu. Kalau sudah, kita buka downloadan LiveView-nya. Nanti untuk link download di mana LiveView-nya nanti saya sertakan di dalam video. Yang pertama, kita tekan yang ada tulisan install ini. Kalau sudah, di sini ada tulisan di pojok kanan bawah. Ada, nah ini harus ditekan dulu, diginikan. Kalau sudah, kalau sudah dikasih tombol seperti ini, baru kita lanjutkan next. Eh, kita lanjut next lagi. Nah, kita menunggu untuk installing NI packingnya dulu. Nah, jika sudah tadi download packnya, kemudian kita next lagi. Kita tekan di pojok kanan bawah, terus kita lanjutkan next. Kita tekan bawah lagi, pojok kanan, langsung next, next lagi. Nah, kita nunggu untuk installing NI Microsoft-nya. Menginstal installing LiveView-nya, kita tekan yes di NI Web Service-nya. Kemudian kita silang, terus kita masuk ke Robot Now. Kita mulai ulang di Robot Now. Robot Now. Setelah kita merestart ulang laptop, ketika di Robot Now, kita masuk ke folder yang pertama tadi, masuk ke NI License Activator. Langsung kita tekan NI License Activator-nya 1.2. Nah, di situ kita memilih Base Development System. Di kanan, Activities. Semuanya di Activities klik kanan. Jika sudah, kita silang, kita keluar di itu, buka NI LabVIEW 2021 di gimana ini? Di Windows-nya. Nah, kalau sudah, maka akan tampilnya seperti ini ketika kalau sudah masuk di LabVIEW-nya. Di sini kita langsung pilih Tools, kita masuk ke Microhub, pilih Link Firmware Wizard. Nah, di link jika sudah masuk ke tampilan link firmware wizardnya, ini untuk menghubungkan eh, port port Arduino ke port USB laptop untuk mengaplikasikan ke live view-nya. Jadi untuk mendeteksi Arduino-nya bisa masuk ke aplikasi live view, kita pertama itu kita pilih di sini. Pertama kita hubungkan Arduino Uno-nya portnya ke USB apa device laptopnya. Terus kalau sudah
Yang pertama, device familinya pastikan memilih Arduino. Kemudian selanjutnya kita memilih device tipe. Nah, device tipe yang kita gunakan sekarang itu menggunakan device tipe Arduino Uno. Kalau sudah, kita langsung lanjut ke selanjutnya, next. Nah, di sini menampilkan COM yang digunakan untuk Arduino Uno. Pertama kita refresh dulu biar mengetahui apakah sudah terhubung Arduino dengan live view-nya. Nah, ternyata di sini eh, untuk Arduino Uno-nya belum terhubung ke live view-nya dikarenakan eh, menginstalnya ada yang kurang. Untuk yang kurang ini kita langsung ke Chrome, kita masuk ke Chrome, eh, kita kontrol H, download Nivisa. Terus kita masuk ke sini, NI Visa download. Kalau sudah masuk, kita langsung untuk versionnya kita pilih 21.0. Terus masuk langsung ke NI Visa 21.0, langsung download. Kita tunggu. Kalau sudah, kita masuk ke NI Package Manager-nya, kita tekan tadi yang kita sudah download. Kita klik kanan bawah, terus kita next, next lagi. Kita tunggu upgrading NI Package Manager Development Support-nya dulu. Terdownload, kita masuk ke installing Nivisa-nya, baru kita next. Untuk kita pilih dulu, klik kanan yang paling bawah kanan, terus kita next. Kalau sudah, kita next lagi. Kita tunggu installing Nivisa-nya lagi. Kalau sudah terinstall, installing Nivisa-nya, kita robot now untuk restart lagi. Itu kan sudah kita restart ulang. Nah, di sini sudah ada COM17-nya. Tadi permasalahannya kurang mendownload Nivisa-nya. Kita masukkan untuk COM-nya. Di sini kita menggunakan COM17 untuk Arduino-nya. Langsung kita next. Untuk frame wizard-nya di sini ada frame wizard sudah ini link serial eh, per USB dan upload tipenya preboot firmware. Baru kita next lagi. Nah, kita tunggu untuk eh, loadingnya tuh. Ketika sudah kita finish untuk device Arduino Uno-nya sudah terhubung pada aplikasi live view-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian live view-nya. Pertama kita buka, pencet create project. Setelah dipencet create project, kita pilih yang A, habis itu kita pencet yang blank project, lalu pencet finish. Nah, setelah ini lanjut pencet Ctrl N untuk membuka new tab baru. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah dipencet Ctrl N, setelah itu kita besarkan layarnya, lalu kita pencet klik kanan, baru itu pencet scroll terus untuk membuat kotak. Nah, kita tarik kotaknya kurang lebih seperti ini. Jika sudah,
kita masukkan open dan juga close-nya dengan cara mencet klik kanan, lalu pilih marker hub dan pilih link. Nah, di sini ada open dan close. Kita pencet satu-satu, taruh di luar opennya, dan kita masukkan close untuk sebagai penutupnya. Ditaruh di luar kotak ini juga. Jadi fungsi open itu untuk memasukkan pin dari Arduino-nya, dan close itu sebagai penutup. Setelah itu lanjut kita mencari klik kanan, marker hub, get link, dan packless. Kita pilih ke analog. Sini kita masukkan untuk analog read ya. Jadi kita pencet yang analog read untuk membaca dari sensor LDR-nya. Setelah kita masukkan analog read, kita mencari yang digital write lagi sekarang. Nah, caranya sama. Kita pilih yang digital, lalu kita pilih yang digital write. Setelah itu kita letakkan di dalam kotak tersebut. Jika sudah semua masuk, langsung kita sambungkan serial analog read dan digital write dan juga close-nya. Dengan cara mencet klik kanan pada link resource. Klik kiri, lalu kita sambungkan seperti biasa dari link resource-nya untuk semuanya ya. Jadi dari serial, analog read, dan juga digital write, dan juga close. Kita sambungkan sambil dirapikan. Nah, setelah sudah tersambung semua, lalu kita sambungkan lagi yang error-nya untuk mengidentifikasi error dari setiap rangkaiannya ini. Nah, mulai dari error OTP pada serial ini disambung ke analog read, lalu dari analog read juga disambung ke digital write sampai dengan close. Jika sudah terhubung semua, nah di sini kita hubungkan serial portnya. Jadi untuk bisa menghubungkan dari Arduino dengan live view-nya. Di sini kita pencet create control, di klik kanan pada titiknya itu ya. Kita pilih create control, nanti keluar serial port seperti ini. Nah, jadi ini kita akan mengecilkan gambar dari intinya. Jadi kita pilih view as icon untuk mengecilkan gambar dari serial port. Jadi untuk mempersimpel saja gambarnya. Jika untuk mengecek rangkaian ada yang tidak tersambung atau tidaknya, kita di sini menggunakan error. Kita pencet yang di close ini di paling ujung bawahnya itu klik kanan di error out. Kita pencet klik kanan. Habis itu kita pencet the dialog dan user interface ini, langsung pencet yang general error. Nah, seperti itu. Kita tarik ke belakangnya close. Nah, nanti kita tarik garisnya. Kita hubungkan ke errornya. Nah, setelah sudah disambung, kita akan membuat stopnya dengan cara menekan klik kanan pada tombol merah itu dan juga klik control. Nah, nanti kita keluar di sini gambar stop. Nah, lalu kita perkecil icon dari gambar ini seperti biasa untuk mempersimpel saja dan memperhemat ruang. Nah, setelah itu kita akan pergi ke slide yang satunya untuk mengatur gambar-gambar. Kita pencet Windows, habis itu control panel, font panel. Nah, nanti keluar slide satunya seperti ini. Nah, sudah ada serial output dan juga stopnya yang kita buat tadi. Lalu kita rapikan aja. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik ya, untuk menampilkan grafik nilai resistansi pada sensor kita. Tinggal pencet klik kanan, lalu pilih yang graph, lalu pilih yang form chart. Nah, kita taruh di tengah, kita rapikan lagi dan kita pindah serial portnya di sini. Ya, setelah kita taruh itu langsung kita ganti nama dari serial portnya nih, untuk ngasih nama saja, yaitu kita kasih nama pincom. Setelah kita ganti pincom, ya di sini kita ganti layarnya ini ya, untuk osiloskopnya menjadi layar
monitor. Ya, seperti itu. Itu kita pindahkan stopnya ke bawah dari layar monitor ini agar terlihat rapi. Jika sudah, kita akan memberikan untuk tampilan dari tegangannya dengan cara klik kanan. Lanjut kita pilih yang numerik. Kita pilih yang numerik indikator. Nah, setelah itu kita ganti tulisannya menjadi dengan tegangan input. Nah, setelah itu kita akan memasukkan untuk mengetahui pin analog dan juga pin digital. Nah, dengan klik kanan sama seperti tadi. Lalu kita pilih numerik dan juga pilih yang numerik control ya. Nah, kita letakkan di atas dengan tegangan input. Lalu kita ganti namanya di sini dengan pin analog. Ya. Lalu kita akan masukkan pin digitalnya. Cara sama seperti tadi, dengan klik kanan pencet numerik dan juga pencet numerik control. Kita letakkan di sebelah pin analog. Kita ganti namanya dengan pin digital. Nah, di sini karena kita menggunakan pin digitalnya itu pin pada LED-nya itu 8, kita ubah ke 8. Dan pin analognya itu pin A0, jadi kita biarkan saja 0 di sini. Nah, lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan delegasi LED-nya, yaitu dengan cara pencet klik kanan lalu pencet boolean, kita masukkan saja round LED-nya di sini. Nah, ini untuk memberi memasukkan LED lah. Kita namakan indikator LED. Kita taruh di tengah agar rapi. Ya. Setelah ini semua jadi, kita akan lanjut ke slide yang sebelumnya. Nah, selanjutnya kita hubungkan dari input analog dengan analog read. Nah, jadi di sini kita akan melakukan proses perhubungan antara input analog dengan pembacaan analog. Karena sensor kita itu analog, jadi kita hubungkan pin analog ke analog read. Jadi kita pilih yang analog channel di sini. Lalu kita hubungkan ke pin analog. Nah, selanjutnya kita butuhkan tegangan input. Biar lebih minimalis, kita kecilkan gambarnya dengan pilih VOS icon. Kita kecilkan. Setelah sudah, lalu kita hubungkannya dengan voltage pada analog read. Nah, jadi tegangan input ini untuk menampilkan output lah dari sensor LDR yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita hubungkan dengan layar monitor. Nah, layar monitor ini juga dihubungkan ke analog read atau kita jumper saja di antara tegangan input. Kita kecilkan terlebih dahulu layar monitornya. Lalu ditaruh di bawahnya tegangan input. Kita hubungkan. Nah, layar monitor ini tuh fungsinya untuk menampilkan output dari LDR-nya ini dalam bentuk grafik. Selanjutnya kita hubungkan pin digital ke digital write. Nah, di sini tuh pin dari LED dihubungkan dengan digital write, jadi pembacaan terhadap digital write. Nah, kita kecilkan terlebih dahulu untuk menghubungkan pada digital write. Setelah sudah terhubung, sepertinya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita hubungkan indikator LED-nya ke digital write. Seperti biasa, kita kecilkan dulu icon dari reviewnya ini, VOS icon. Nah, di sini kita tarik dari output value ke indikator LED. Tidak langsung menyambung. Ya,
memang seperti ini. Lalu kita akan mencari ibarat seperti pemrograman dari if dengan cara klik kanan, lalu kita pencet yang numerik, yang conversation. Di sini tuh untuk less. Nah, jadi fungsinya less ini seperti if. Kita hubungkan dulu. Saya akan jelaskan maksud dari seperti pemrograman dari if itu seperti apa. Nah, jadi kita sudah bisa terhubung dari indikator LED ke less-nya ini. Jadi less-nya itu sebagai pemberi perintah untuk LED-nya ketika berada di tegangan kurang dari 2 volt biasanya, atau kurang dari 3 volt, dia akan hidup atau mati. Sini kita akan merapikannya terlebih dahulu. Setelah itu yang atas dari less-nya ini dihubungkan ke analog read. Nah, di sini terjadi pembacaan dari analog read dan juga digital read. Jadi itu pembacaan dari nilai ADC atau analog to digital converter pada suatu rangkaian ini. Ketika sudah terhubung, selanjutnya kita pencet klik kanan pada Y, lalu kita pilih read constant. Nah, keluar seperti nomor ini. Nah, nomor ini tuh sebagai acuan atau sebagai input data untuk perintah dari program ini semua. Nah, ketika dirasa sudah nyambung semua, lalu kita bisa mengganti angkanya di sini. Kita ganti dengan angka 2. Nah, jadi yang masuk dari analog read itu ada outputnya dari tegangan input. Jadi tegangan input itu sebagai output, lalu dibaca oleh indikator LED. Kita kasih pemrograman less ini untuk memerintah. Jadi ketika kurang dari 2 volt maka LED akan mati atau sebaliknya, seperti itu. Kita kecilkan dulu ini dari pin analognya. Nah, lalu kita akan berpindah ke slide yang selanjutnya, yaitu dengan show control panel. Nah, jika sudah kurang lebih tampilannya seperti ini, sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari rangkaian ini untuk menampilkan grafik pada rangkaian yang kita sudah buat tadi. Nah, pertama-tama kita pencet tools dulu. Di sini kita akan menghubungkan untuk Arduino-nya. Jadi kita pencet marker hub, links, dan pencet links firmware wizard. Nah, ini pencet link firmware wizard, nanti keluar seperti ini. Kita akan menghubungkan Arduino. Yang kita pakai di sini kan Arduino tipenya. Kita pencet Arduino, dan di sini device tipenya kita jika menggunakan Arduino Mega, nah pilih Arduino Mega, dan kita di sini menggunakan Arduino Uno. Nah, ini kita akan menghubungkan dari proses dari COM yang terhubung terhadap laptopnya ketika Arduino-nya dicolokkan. Nah, di sini yang terhubung itu Arduino dengan COM 17, kita pilih saja. Kita next. Nah, di sini kita next juga. Nah, di sini kita akan menunggu uploading prebuild dari Arduino-nya untuk menyambungkan video. Setelah selesai, kita pencet finish. Nah, sudah terhubung. Kita bisa menghubungkan dari COM Arduino-nya untuk memasukkan pin COM untuk menampilkan grafik pada layar ini. Nah, pertama, nah ini kan ada pin COM, kita pencet yang paling ujungnya itu yang kanan. Kita hubungkan dengan COM 17. Nah, setelah semuanya sudah betul, kita pencet klik kanan pada layar properties. Nah, di sini kita pencet scaleless. Nah, di sini time x axis kita ubah dulu karena kita tidak ingin menampilkan time, kita ingin menampilkan amplitude dari. Nah, kita harus mengubah minimum dan maksimumnya. Kita pencet auto scale dulu untuk bisa mengatur minimum dan maksimumnya. Nah, di sini kita minimumnya itu 0. Ini 2. 0. Nah,
Lalu untuk maksimum nilainya untuk menampilkan grafik pada layar ini itu 5. Nah, kita pencet OK setelah itu. Nah, setelah ini sudah dirasa pin analog yang benar, yaitu pin A0, dan pin digitalnya sudah benar, pin 8. Maka kita bisa langsung run. Kita run. Nah, setelah sudah jalan semuanya ini, nah nanti seperti ini. Ini kondisi ketika sensor LDR tidak terkena cahaya. Tegangannya itu 1 volt, 1,6 volt. Maka LED-nya akan menyala. Nah, seperti yang di program ini. Jadi ketika kurang dari 2 volt, maka LED-nya akan menyala. Jika yang kurang dari 2 volt saja akan menyala. Jika lebih dari 2 volt, di sini maka lampunya itu akan mati. Nah, seperti ini. Tegangannya mencapai 3,9 volt. Nah, jadi seperti itu rangkaiannya dari reviewnya. Selanjutnya kita akan coba videokan dengan rangkaiannya. Kita akan mulai rangkaiannya. Langkah pertama adalah komponen resistor dirangkai secara seri. Lalu tambahkan sensor LDR dan LED. Setelah itu tambahkan kabel jumper di sini. Kabel jumper yang ini terhubung dengan VCC pada Arduino Uno. Kabel jumper yang diletakkan di sini terhubung dengan pin analog pada sensor LDR. Kabel jumper yang ini terhubung dengan ground pada Arduino Uno. Kabel jumper yang ini terhubung pada pin digital LED. Untuk hasil rangkaiannya seperti ini. Jika sudah, rangkaian dan Arduino ini akan dihubungkan dengan review. MSI modern 14, modern luas, modern rolas nih, tablet KB. Susun sak juta dia kurang kalau TV aja. Bang. Jika sudah, kita bisa menyambungkan rangkaian dan Arduino ke dalam aplikasi LabVIEW. Jika sudah terhubung, indikator pada Arduino akan menyala. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke tahap awal LabVIEW. Sensor LDR berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan LED. Pada saat tegangan input yang diterima sensor LDR kurang dari 2 volt, maka LED akan menyala dan indikator panel akan ke bawah. Apabila tegangan input yang diterima LDR lebih dari 2 volt, maka LED akan mati dan indikator panelnya akan ke atas.